I can do this, sang penantang. Keren banget dari sini, dari ketinggian 125 meter. Penantang, saat ini saya sedang berada di Gunung Parang, Desa Pesanggerahan, daerah Purwakarta. Nah, di sini merupakan tempat latihannya para pemanjat tebing. Tetapi ada kegiatan adventure lain yang lebih menantang, yaitu Via Ferrata. Seperti apa? Kita langsung saja bertemu dengan Kang Bibin. Gunung Parang merupakan salah satu tebing batu andesit tertinggi kedua di Asia dan masuk dalam urutan 10 besar tebing alam tertinggi di dunia. Sudah lama gunung yang memiliki ketinggian 983 meter di atas permukaan laut ini menjadi salah satu pelatihan olahraga panjat tebing atau rock climbing. Halo Kang Bibin, halo. Apa kabarnya? Sehat, baik. Sehat ya, alhamdulillah baik. Kita nih mau tahu mengenai Via Ferrata. Via Ferrata itu apa sih? Via Ferrata tuh dari bahasa Italia artinya jalan besi. Nah, jadi dulu waktu Perang Dunia Pertama di Eropa, itu negara-negara di Eropa itu berlomba untuk membuat jalur besi, jalur lintasan untuk suplai amunisi dan logistik. Nah, ketika Perang Dunianya berakhir, jalur tersebut digunakan oleh masyarakat Eropa untuk berwisata. Berwisata. Berarti Via Ferrata ini termasuk manjat tebing ya? Memanjat tebing. Memanjat tebing. Menggunakan lintasan besi. Menggunakan lintasan besi. Ya. Artinya masih ada teknik panjat ya? Ada teknik panjatnya, bukan teknik, tapi alatnya. Alatnya. Nah, tapi ada yang membedakan alatnya dengan alat panjat yang nggak dipakai di rock climbing. Nah, sebelum kita mencoba, kalau begitu alatnya apa aja nih, Kang? Oke, yang pertama ini yang biasa dipakai di rock climbing juga, namanya seat harness, akan kita pakai di pinggang dan paha. Nah, yang kedua ini juga biasa dipakai di rock climbing, tapi untuk beberapa kegiatan rock climbing seperti sport climbing itu enggak. Beda ya? Beda. Nah, berikutnya ada yang kita sebut, nah ini yang berbeda. Ini namanya lanyard. Lanyard inilah yang membedakan dengan rock climbing. Rock climbing tidak pakai lanyard. Iya, ini saya baru lihat nih. Iya, jadi kalau rock climbing itu perbedaannya dengan Via Ferrata salah satunya adalah di sini. Nah, lanyard inilah yang akan dikoneksi. Nanti di lintasan Via Ferrata itu ada kabel baja yang melintas sepanjang kita melakukan pemanjatan, dan dia akan terkoneksi di kabel baja ini. Nah, fungsinya tadi? Fungsinya untuk mengamankan kalau kita jatuh. Mengamankan. Nah, sehingga perbedaan antara Via Ferrata dengan rock climbing adalah Via Ferrata kita menyelamatkan diri sendiri, mengamankan diri sendiri melalui lanyard ini. Kalau rock climbing kan harus ada belayer. Nah, kalau Via Ferrata enggak. Dan setahu saya kalau manjat tebing kan biasanya ada partner ya, like tadi. Kalau enggak. Via Ferrata ini? Enggak. Jadi Via Ferrata ini bisa sendiri, bisa rame-rame, dan bisa dilakukan secara sekaligus. Walau menjadi bagian wisata, seluruh peralatan yang digunakan untuk Via Ferrata harus bersertifikat internasional, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisasi. Oh ya, Via Ferrata di Gunung Parang merupakan satu-satunya di Indonesia dan yang kedua di Asia Tenggara setelah Gunung Kinabalu Malaysia. Nah, saatnya memakai peralatan pengaman nih sang penantang. Siap. Gak ada lagi? Udah, cuman ini aja alat untuk Via Ferrata set. Kita siap untuk naik. Ya. Kenapa Gunung Parang ini dijadikan sebagai tempat memanjat nih? Dulu tahun 80 memang dari Skygers dan ITB itu
datang ke sini untuk melakukan eksplorasi tebing ini. Nah, setelah itu masuk juga TNI untuk membuat jalur untuk mereka latihan namanya Dakibu atau Daki Serbu. Nah, sejak itulah Gunung Parang aktif didatangi oleh pemanjat-pemanjat tebing baik lokal maupun internasional untuk melakukan eksplorasi atau pembuatan jalur. Here we are. Kita sudah sampai akhirnya di bawah tebing Gunung Parang. Dan ternyata via feratanya adalah ini. Udah kira-kira 20 meteran ada ya? Dari jenisnya, Gunung Parang merupakan pegunungan batuan andesit yang tercipta dari batuan magma. Nah, kalau kata Kang Bibin, jenis batu ini sangat tepat untuk aktivitas ferata karena dinding alam Gunung Batu Parang yang sangat solid. Via ferata ini dimulai dari kapan nih? Kita mulai melakukan pengeboran dan instalasinya 8 Juni 2014. Terus setahun ya? 1 Februari 2015 kita grand opening, tapi itu baru ketinggian 105 meter. Nah, terus mulai open, artinya mulai datang tamu, mulai datang wisatawan. Tapi kita terus lakukan instalasi ke atas. Sekarang udah di ketinggian kurang lebih 275 meter. Dan nanti akan dibuka juga jalur yang ke 275. Kenapa Via Ferata memilih Gunung Parang sebagai tempatnya? Kan banyak mungkin tebing-tebing lain yang lebih gahar mungkin ya. Tebing-tebing yang lebih bagus atau sangat bagus banyak, tapi Via Ferata ini kan lebih ke wisata. Nah, UIAA atau Organisasi Panjat Tebing Internasional itu dia mengeluarkan technical recommendation tentang pembuatan Via Ferata ini. Dari mulai aspek teknis sampai aspek komersial lainnya. Nah, dari beberapa tempat Gunung Parang inilah yang layak. Untuk jalurnya hanya di sini saja? Iya, kita baru bikin di sini. Kenapa dibikin di sini? Sementara Gunung Parang itu sebenarnya yang terkenal adalah Dusun Cihuni. Dusun Cihuni itu yang sering dilakukan aktivitas pemanjatan oleh pemanjat internasional maupun lokal. Dan banyak sekali jalur-jalur panjat di sana. Tapi panjat tebing ya, bukan Via Ferata. Nah, UIA atau Organisasi Panjat Tebing Internasional mensyaratkan jalur Via Ferata itu harus dibuat atau boleh dibuat hanya di tempat yang belum dilakukan pembuatan jalur panjat tebing. Nah, jadi daerah Dusun Cirangkong ini, sisi utara inilah yang kita pilih karena di sini masih minim eksplorasi jalur panjat tebing. Kalau gitu sekarang persiapan selanjutnya. Persiapan selanjutnya teknisnya kita akan naik jalur ini. Besi-besi ini akan kita panjat layaknya seperti naik tangga. Saya pikir ini tangganya tuh berdempetan jadi mudah, tapi ternyata berjauhan dan memang harus ada tekniknya juga ya ternyata. Ya, jadi yang di atas itu tangganya atau besinya udah kita tanam ke dalam tebing dan pakai chemical anchor. Tapi sementara yang bawah ini yang jarang-jarang ini kita pakai sistem knockdown atau bongkar pasang. Kenapa pakai sistem bongkar pasang? Penting untuk menghindari kalau ada trespass atau orang-orang yang main masuk aja naik tanpa pengetahuan kami, dan itu resikonya
kami yang nanggung. Kalau tangganya itu kekuatannya berapa nih? Ya, kalau tangganya ini kan besi behel 13 mili. Itu kita tanam sedalam 15 cm ke dalam. Dan kita pakai chemical anchor. Nah, chemical anchor itulah yang membuat tangga tersebut atau besi tersebut layak untuk dibebani. Bisa sampai 2 ton. 2 ton cukup berat ya. Kita ya. Aja berat badan kita manusia berempat, itu, berlima di situ berdiri di tempat yang sama juga besinya kuat kok. Ya. Paling kan berat badan manusia 50 sampai ya. 100 kilo lah ya. Iya. Oke. Ngikutnya baru ketika udah diinstruksikan. Ya. Nah, ini dipasang satu-satu. Nah, ini untuk pengamannya kita bisa taruh di sini besi, dan dalam posisi seperti ini kita bisa lepas tangan. Oke, ya naik. Oke. Saatnya saya coba tantangan ini. Here we go! Saatnya mulai menguji nyali di tangga besi. Agak ini ya. Oke, sekarang boleh pasang lanyard ya. Sip. Ya, satu lagi. Oh, ini tuh lem-lemnya kali ya? Iya. Hey! Ini udah kira-kira 20 meteran ada ya? Anginnya lumayan sepoi-sepoi. Pemandangan landscape sudah mulai terlihat. Wow, baru sampai di ketinggian 20 meter jalur ferata, pemandangan Waduk Jatiluhur sudah terlihat indah. Bagaimana ya kalau makin ke atas? Wah, saya jadi makin penasaran nih sang penantang. I find myself in question again, and Lepas. Memang menegangkan sekali. Kelihatannya gampang, tapi menguji mental kita. Wow, pijakannya jauh sekali dan agak miring. Tebingnya ya? Berarti ini udah mulai masuk ke tantangan yang berikutnya. Tantangan yang mulai ekstrim. Ya, ini agak jalan sedikit karena jalurnya menyamping. Iya. Nah, jadi biar orang juga nggak bosan. Sengaja dibikin miring ya. Dan pijakannya agak jauh. Dan pijakannya memang kita sengaja ada beberapa celah tebing yang harus dipijak, bukan hanya tebing. Hembusan angin menjadi tantangan tersendiri saat saya menapaki tangga besi makin tinggi. Wow, nggak terasa, adrenalin pun mulai terpacu perlahan tapi pasti. And pemandangan Waduk Jatiluhur dari sini keren banget. Hara! Saya mau nyobain ngangkutin runner di sini dan ini unsur trust nih. Saya harus mempercayai alat dan tebingnya. Bebanin dulu aja ke bawah. Atau posisinya, Bebanin ke bawah posisi dulu. berdirinya kurang nggak? Jongkok, bebanin ke bawah. Come on, you can do it. Wait. Lepas. Memang menegangkan sekali. Kelihatannya gampang, tapi
menguji mental kita. I can do this, sang penantang. Memang menantang sekali, ditambah dengan tiupan angin kencang. Sambil menanti saya datang, Kang Bibin juga menyiapkan runner yang mungkin akan dibutuhkan. Oke, ini sengaja rest point pertama. Jadi kita bikin secara psikologis orang menjejak lagi. Oke. Setelah tadi tensinya, pressure tinggi di sana. Tinggi ya. Nah, kita bikin rest di sini, tenang. Menenangkan diri dulu. Ke atas sudah mulai tes lagi. Oke, kalau bagian menantang atau yang lebih ekstrim lagi di atas ada? Ada. Seperti apa ya? Traverse. Kalau tadi menyamping, kalau ini traverse. Traverse itu kayak gimana? Traverse itu lebih apa ya? Posisinya bukan begini, bukan nyamping begini. Jadi kita besi-besi ini kita injak sejajar horizontal. Sejajar. Jadi tebingnya lurus. Tebingnya lurus, tapi kita gerakannya ke kanan. Oh, ke kanan. Nah, kayak dari sini ke kanan gitu. Nah, kita nyamping. Nah, itu lebih. Ternyata seru banget loh Via Ferrata nih. Nah, pemanjatan Via Ferrata berlanjut lagi nih sang penantang. Ayo semangat! Ini jalurnya udah mulai vertikal, tapi kita Via Ferratanya ke kanan sedikit, jadi seperti tangga yang menyamping. Tek, 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 tek. Tadi biasanya kita bermain talinya di kanan, sekarang di kiri. Kalau lihat ke bawah pasti pusing. Wah, tiba juga nih di titik 120 meter. Kang Bibin, saya seneng banget sudah bisa nyampe titik ini. Ini ada namanya nggak nih? Nggak ada, ini namanya 125 meter. 125 meter, Ya. Gak berasa. Dan ternyata memang 125 meter itu cukup lama juga ya manjatnya ya. Ya. Dan semakin, pokoknya di titik 100 meter itu tantangannya udah mulai banyak. Kayak tadi menyamping, kemudian tiba-tiba traverse sedikit. Ya, memindahkan wire dari kanan Ke ke kiri. kiri, betul. Banyak sekali tantangannya. Kemudian diuji mental sekali nih. Ya. Kalau jalur berikutnya ke atas Ya. atau ke pinggir, Ini ada dua. ya. Yang satu lagi itu ke 225 meter. Ini udah 275 meter. Oh, oke. Nah, jadi makin atas makin bagus pemandangannya. Waduk Jatiluhur makin terlihat secara utuh. Ya. Sang penantang pemandangannya keren banget dari sini, dari ketinggian 125 meter. Saya sudah melewati tantangan yang ada di sini. Kalau di sini berarti enaknya makan mangga nih. Ya. Kita bawa mangga soalnya. Hehehe, kapan lagi nih makan mangga dengan hamparan pemandangan indah Waduk Jatiluhur? Rasanya tuh ajib banget. Kalau tadi saya naik menggunakan jalur ferrata, untuk turunnya saya mau merasakan sensasi raffling aja ah. Wah, seru. Keren banget. Ya. Turunnya cepet banget ya kalau Kang Ya. Bibin. Kalau udah biasa rappling cepat. Cepet. Nah. Kalau tadi kan kita naik Via Ferrata, terus turunnya rappelling, emang seru banget kan. 70 meter. 70 meter kita rappelling, Ya. kemudian tadi Via Ferrata 125 25 meter meter. ya, ada. Terus kita menemukan 2 gua gitu, dan pemandangannya keren banget. Thank you banget Kang Ya, Bibin, sama-sama. ini pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Experience juga, pengalaman. Yes, Ya. dan bisa di-share juga untuk sang penantang yang ada di rumah. Pokoknya sang penantang semuanya yang ada di rumah harus nyobain banget Via Ferrata. Via Ferrata itu memang sangat menantang, terutama menguji nyali Anda. Sampai sejauh mana uji nyali kalian nih. Ya.
Right. Oke, sang penantang, sampai ketemu lagi ya di sang penantang berikutnya. See you next time. Kang Bibin, Ya. nuhun.